Shalom, selamat pagi. Hari ini teman kami Sri Jenny akan mempresentasikan makalahnya dari Yunus pasal 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Saya mengambil tafsiran saya dari Yunus pasal 1 dan 2. Sebagai pendahuluannya yaitu Yunus yang namanya berarti merpati diperkenalkan sebagai putra Amattai. Bisa kita baca dalam 1 Yunus 1. Ia disebut di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 sebagai yang pertama nabi kepada kerajaan utara Israel. Yang kedua, ia berasal dari Beth-Hefer, 3-5 km utara Nazaret. Pertobatan Niniwe sebagai tanggapan terhadap pemberitaan Yunus yang mungkin terjadi pada masa pemerintahan salah seorang dari Raja Asyur. Dalam 2 pemerintahan raja ini ada beberapa tanda yang masing-masing menandakan bahwa ibu kota Asyur itu menerima nubuatan Yunus. Sebagai tafsirannya yaitu Yunus adalah nabi kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Bisa kita baca dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai yang ke-25. Yunus memenuhi panggilan Allah untuk mengabarkan Injil di Niniwe, dan pada akhirnya Yunus pun melenceng dari panggilan yang telah ditetapkan Allah. Pada ayat yang pertama pasal yang kedua, Yunus berangkat ke Niniwe. Dipanggil Allah untuk mengingatkan Niniwe tentang hukumannya atas kota itu karena dosa-dosa mereka. Niniwe adalah ibu kota Asyur, suatu kota yang amat fasik, kejam dan dursila. Israel membenci orang Asyur dan memandang mereka sebagai ancaman besar. Niniwe terletak di sebelah sungai Tigris di Mesopotamia. Niniwe menjadi sebuah negara kota yang berpengaruh pada zaman kuno. Dosa Niniwe tidak dijelaskan di sini, tapi kota ini dikenal luas sebagai pusat penyembahan dewa, kesuburan dan karena kekejaman kepada korban perang. Yang ke pasal yang ke-1 ayat 3, Yunus melarikan diri. Ketika Tuhan memanggil Yunus dan Yunus menolak itu, dan dia merencanakan untuk melarikan diri, yaitu ke Tarsis. Yunus tidak mau menunaikan setiap panggilannya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Menolak untuk memberitakan amanat Allah karena takut mereka akan bertobat dan lolos dari hukuman Allah. Kita bisa baca dalam pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Alasan yang pertama, ia tidak ingin Allah mengasihi bangsa lain kecuali Israel, dan khususnya bukan Asyur. Yunus telah lupa bahwa rencana pokok Allah bagi Israel adalah agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan menemukan kasih Allah yang sejati. Dan pasal 1 ayat yang keempat, terjadi badai ketika Yunus melarikan diri, dia menumpangi kapal, yaitu di situ terjadilah angin ribut. Karena badai di laut tengah sebelah timur biasa tidak terjadi sebelum akhir musim gugur, para pelaut pasti berpikir bahwa mereka banyak waktu untuk berlayar ke Tarsis tanpa bahaya. Tuhan menurunkan badai ini secara harfiah, melemparkan atau melepaskan ke laut. Badai kata itu berasal dari sebuah kata Ibrani berarti mengguncang atau mengamuk. Pada zaman itu kapal berukuran kecil dan tidak cukup kuat untuk menahan badai besar. Allah mengirimkan badai besar ini ketika Yunus menumpangi sebuah kapal. Karena ketidaktaatan Yunus, nyawa para pelaut di kapal itu pun ikut terancam. Pada ayat yang ke-1 pasal 5 ayat 5 dan 7, tertidur dan nyenyak. Pada waktu badai itu mengamuk, pada waktu Tuhan mengirimkan badai tersebut, Yunus malah tertidur. Ketika hidup para pelaut sedang terancam bahaya, tetapi hamba Allah malah tertidur nyenyak dan tanpa dia ketahui bahwa ada nyawa yang harus diselamatkan. Pasal 1 ayat yang ke-12, campakkanlah aku ke dalam laut. Kesedihan Yunus untuk mati demi keselamatan para pelaut menunjukkan betapa besar rasa bersalahnya karena akibat ketidaktaatannya dia mengancam nyawa seluruh para pelaut tersebut, sehingga
Akibat ketidaktaatan Yunus tersebut, banyak orang yang hendak menjadi korban dan mereka berseru kepada Tuhan, "Janganlah sekiranya kami mati akibat dosa satu orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami." Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-14. Tuhan memberikan ajaran kepada Yunus agar dia bisa menyesali dengan kesalahan yang ia perbuat. Yang selanjutnya yaitu datanglah seekor ikan. Allah menyediakan seekor ikan besar. Di sini tidak dijelaskan ikan seperti apa, tetapi seperti yang ada di Alkitab bahwa ikan ini sangat besar untuk menyelamatkan Yunus secara ajaib. Allah memelihara Yunus tetap hidup selama 3 hari dalam perut ikan. Ada banyak orang yang tidak percaya di dunia, dan para guru palsu dalam gereja telah menolak mukjizat ini dan menyebutkan khayalan. Akan tetapi Yesus memandang sebagai fakta sejarah, memakai peristiwa Yunus di dalam ikan itu untuk menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan. Kita bisa baca dalam Matius pasal 12 ayat 39 dan 41. Sebagai kesimpulannya, rencana Tuhan mengutus Yunus tidak gagal. Ia memberitakan ajaran kepada Yunus dan menghukum Yunus dengan cara yang ajaib, yaitu ikan besar menelannya dan membiarkan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, agar dia bisa menyadari setiap kesalahan dan ketidaktaatannya kepada panggilan tersebut. Nah, di sini di pasal yang kedua, Yunus juga dia mengucap syukur, dan doa ucapan syukur Yunus kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara dia walaupun dia tidak mentaati panggilan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Jenny yang telah mempresentasikan Yunus pasal 1 dan 2. Saya akan mau bertanya, kenapa sih Yunus tidak suka bangsa Niniwe itu bertobat? Karena telah saya jelaskan tadi, yaitu kenapa Yunus tidak suka bangsa Niniwe itu bertobat. Karena dia mau Allah mengasihi bangsa Israel saja, dan dia tidak mau Allah mengasihi bangsa lain. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.